Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posnema siap berbagi kebaikan. Apa kabar nih untuk para sahabat-sahabat Manema sekalian? Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Akila Safira selaku host pada podcast Manema kali ini. Pada kali ini nih, podcast Manema akan bahas sedikit yang berbeda nih. Karena pada hari ini, kita akan ngobrol santai sama kakak yang super duper keren dan kece nih. Nah, first mention aja ini, narasumber kita pada hari ini adalah juara utama dari Putra Putri Manema 2024. Maka dari itu, langsung saja kita sambut Saudara Faik. Halo Kak. Halo. Nah, sebelumnya nih aku mau ucapin congratulations nih buat Saudara Faik sudah bisa memenangkan lomba Putra Putri Manema 2024. Ya, terima kasih banyak. Nah, mungkin nih bisa diceritain sedikit nih perasaannya setelah bisa menyandang gelar sebagai Putra Putri Manema 2024 nih. Sangat senang dong, harus senang gitu loh. Karena kan sudah membanggakan orang tua gitu loh. Sama membanggakan teman sekelas juga sih, itu sih. Bener banget nih, berarti perasaannya kakak saat ini sangat senang dan luar biasa nih pastinya ya. Iya. Nah, omong-omong ini, selama Putra Putri Manema 2024 ini menghadapi banyak sekali tantangan ini. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu nih dari Saudara Faik, kira-kira gimana sih awalnya kok bisa tertarik dan terdorong nih untuk bisa mendaftar Putra Putri Manema? Ya, dikarenakan teman-teman juga sih sama orang tua. Dan untuk teman-teman juga sih saya sih ditunjuk sendiri kan. Setelah itu saya bilang untuk saya izin ke orang tua dulu. Karena kan restu kan nomor pertama kan. Bener banget. Nah, pada saat itu saya bilang kepada ibu saya dan ibu saya pun bilang, "Ya, nggak apa-apa, ikut aja, tambah pengalaman nanti." Bener. Nah, setelah itu saya pun mengikuti acara Putra Putri Manema ini dengan dengan rasa senang sih ya kan. Berarti restu orang tua itu pertama nih untuk bekal awal dari Saudara Faik untuk mengikuti Putra Putri Manema. Keren banget. Nah, ngomong-ngomong ini, kira-kira bekal apa lagi sih yang udah disiapin dari Saudara Faik sebelum mendaftar Putra Putri Manema? Mungkin udah punya pengalaman di bidang public speaking atau apa begitu? Tidak ada sama sekali sih. Berarti ini pertama kali ya? Iya. Debut gitu istilahnya ya. Langsung bisa menang nih. Keren banget ini Saudara Faik. Nah, mungkin bisa diceritakan ini, kira-kira gimana sih proses perjalanan Saudara Faik dari Putra Putri Manema mulai dari pendaftaran hingga bisa menyandang gelar sebagai Putra Putri Manema 2024 nih? Pada saat pendaftaran itu kan kita kan mengisi ke kayak biodata sendiri kan. Terus setelah itu kan ada technical meeting. Tapi saya di situ kan tidak bisa ikut dikarenakan ada acara keluarga juga sih. Sayang banget. Dan setelah itu kan ada pengumuman tes wawancara atau tes tulis juga kan. Pada saat tes wawancara dan tes tulis itu saya tuh gimana ya? Sedih atau takut sih ya kan. Takut nervous ya. Setelah itu ya saya pun pasrah sama Tuhan saja sih. Kalau ini saya lolos ke 10 besar, ini adalah rezeki saya. Kalau bukan ya udah, bukan rezeki saya sih, gitu aja sih. Setelah itu alhamdulillah pada saat pengumuman top 10 di situ nama saya ternyata ada. Dan itu pun alhamdulillah berarti ini rezeki saya. Dan di situ pun saya pun ya gimana ya? Saya harus menyiapkan mental untuk bagaimana sih saya harus menjuarai Putra Putri Manema gitu loh. Pada saat itu pun ada karantina dewan itu kan. Nah, karantina dewan itu menurut saya itu kayak cara berjalan Putra Putri Manema gitu kan. Dan setelah itu di karantina D itu ada materi public speaking. Bagaimana sih kita menyampaikan public speaking yang bagus? Bagaimana sih kita harus menguasai materi tersebut? Nah, itu saja sih. Dan pada saat gladi bersih itu pun gimana ya perasaan saya itu campur aduk sih. Sedih, takut, campur aduk pokoknya. H-1 sebelum gebiar ya? Iya, bener banget itu. Setelah itu pada saat gebiar, wah itu rasanya sudah takut banget gitu loh. Karena kan dilihat banyak siswa-siswi sama guru-guru apalagi kepala sekolah gitu kan. Waduh, takut banget gitu loh. Dan pada saat itu pun ya saya hanya pasrah kepada Tuhan sih, itu aja sih. Gitu ya, berarti melewati banyak sekali tantangan dan proses nih selama Putra Putri Manema 2024 ini. Keren banget nih bisa melewati. Nah, kalau kita throwback nih dari awal proses seleksi, tes tulis dan wawancara nih, mungkin bisa nih di-spill dikit persiapan, terus seperti apa tingkat kesulitannya dan gimana perasaannya selama Saudara Faik melewati tes tulis dan wawancara itu? Untuk itu ya tingkat kesulitannya medium sih. Dan persiapan saya ya cuman materi aja sih. Meskipun kita tuh nggak tahu apa sih
wawancara apa yang dipertanyakan gitu kan, tapi kita harus menyiapkan materi tersebut. Jadi saya harus menguasai materi seperti kapan berdirinya Smanema, kapan digantinya nama SMA 2 Gresik gitu kan dulu kan ya. Jadi saya menyiapkan materi yang banyak sih. Jadi perasaan saya juga ya harus siap mental gitu aja sih. Pastinya ketika tes tulis dan wawancara itu Saudara Faik udah bertemu dengan peserta lain, dan gimana nih perasaannya bertemu dengan peserta lain yang tentunya juga sama-sama hebatnya ini dengan Saudara Faik itu? Ya gimana ya, perasaan saya ya sungguh senang sih mendapatkan teman baru ya kan. Karena kan pada saat dulu kan itu kan siapa itu kita kan nggak kenal kan. Jadi kita tambah teman gitu, tambah pengalaman juga sih gitu aja sih. Keren banget ini. Nah, setelah tes tulis itu baru diumumin untuk top 10-nya ya dari Putra dan Putri Smanema 2024. Setelah itu karantina day 1 dan day 2 nih. Nah, tadi kan Saudara Faik menceritakan sedikit ini tentang karantina untuk hari pertama dan hari kedua. Nah, kalau bisa di-spill dikit nih, kira-kira materi apa sih yang paling berkesan untuk Saudara Faik selama karantina? Materi ya itu public speaking sih. Ya karena kan public speaking kan nomor 1 ya. Kita tuh harus pintar dalam menguasai materi. Dipertanyakan apapun kita harus bisa gitu kan. Meskipun kita tuh awalnya nggak bisa gini, kita tuh harus siap gitu loh. Karena ya gimana ya, sebagai putra putri Smanema itu harus pede dan siap mental sih itu. Bener banget, public speaking itu penting banget ya. Dan kemarin sudah mendapatkan pembelajaran tambahan nih, pelajaran baru setelah karantina kemarin ya. Keren banget. Nah, untuk karantina kemarin kan juga ada beauty class ini. Nah, kalau untuk Saudara Faik sendiri nih, kira-kira apa aja sih pembelajaran baru yang didapat setelah beauty class? Untuk beauty class yaitu grooming sih. Iya. Ya itu bagaimana sih cara model rambut itu bagaimana dan pakai apa aja sih kayak pomade, clay, sama hair powder sih itu sih. Jadi itu menjadi pembelajaran sekaligus pengalaman baru nih buat Saudara Faik. Kira-kira sebelumnya ini Saudara Faik sudah pernah belum kayak mencoba-coba buat grooming terus kayak buat gitu? Tidak pernah sama sekali. Jadi pengalaman pertama ini ya, dan menyenangkan ya tentunya ya. Itu sih. Keren banget. Nah, setelah itu ada gladi bersih ya untuk persiapan H-1. Nah, tadi kan sempat disinggung nih untuk gebiar ya. Giba itu super duper nervous banget nih. Ada speech, terus ada Q&A kalau nggak salah ya. Kira-kira gimana ini perasaan ketika gebiar gitu? Wah, perasaan saya sih campur aduk sih. Takut salah juga ya kan. Benar banget. Dan pada saat speech itu, masya Allah, saya tuh gimana ya? Takut banget gitu loh, dilihat banyak banget gini loh, ada kepala sekolah, ada guru-guru juga, ada teman-teman. Wah, saya takut banget gitu loh. Dan pada saat itu pun ya alhamdulillah sih Allah memberikan kelancaran sih ya. Keren banget ini. Kira-kira persiapan apa nih yang sudah disiapkan oleh Saudara Faik sebelum speech ini? Pastinya ada dong yang boleh disampaikan. Kira-kira apa aja nih yang disiapkan? Yaitu visi misi sih, visi misi dan mental aja sih. Karena mental itu perlu ya kan. Kalau mental kita tuh nggak sekuat apa itu kan kita nggak bisa berbicara juga sih gitu. Bener banget. Nah, kira-kira nih ada visi misi ya dari speech yang disampaikan oleh Saudara Faik kemarin ini. Nah, kira-kira nih visi misi ini perlu persiapan kapan sih, berapa hari? Atau mungkin persiapannya semalam ini ternyata? Ya bener, semalam. Iya, beneran. Keren banget, luar biasa, dan bisa meraih top 5 ya setelah itu ya. Nah, setelah speech top 10 itu ada pengumuman top 5 ya, dan alhamdulillahnya Saudara Faik lolos ke top 5. Nah, setelah itu kan ada Q&A nih. Kira-kira bisa di-spill nih pertanyaan apa sih yang didapat oleh Saudara Faik ketika Q&A, dan gimana sih cara Saudara Faik bisa menjawab nih? Kalau nggak salah ya, soalnya saya sudah lupa juga sih. Jadi, jika kamu terpilih menjadi putra Smanema, tindakan apa yang kamu lakukan? Yaitu mengenalkan sekolah ini ke eksternal. Jadi, mengenalkannya itu dengan cara memposting di media sosial saya ya. Media sosial saya itu seperti Instagram, bisa Twitter juga gitu ya. Menarik sekali ya teman-teman, kalau kita bisa lihat secara langsung nih dari jawaban Saudara Faik bahwa menjadi putra Smanema itu satunya adalah untuk mengenalkan Smanema ke ranah eksternal ini, begitu ya. Dan bisa kita memanfaatkan sosial media nih, karena sekarang udah zaman yang super duper canggih, jadi harus bisa dimanfaatkan gitu ya. Keren banget nih, apresiasi banget nih. Nah, setelah ada Q&A itu ada awarding-nya. Nah, kira-kira gimana nih? Ada nggak ekspektasi kalau bakal jadi juara utama? Tidak ada sih, karena kan saya kan anak introvert gitu loh, nggak
berekspektasi untuk memenangkan ini gitu loh. Bagaimana gitu loh. Dan apa itu lawan-lawannya juga ya gimana ya, wah pinter-pinter gitu kan. Keren-keren ya. Gitu sih. Berarti deg-degan gitu ya, nervous, gugup juga gitu. Nah, kita mungkin agak terabik sedikit nih. Sebelum Putra Putri Semanema, mungkin apa sih kendala yang Saudara Faik hadapi nih sama prosesnya atau mungkin sebelum gitu? Kendalanya sih ya pada saat saya latihan sih, pada saat melatih catwalk gitu loh, yang berjalan itu kaku banget saya dulu, waduh gila kaku banget. Setelah itu ya alhamdulillah saya pun berlatih terus menerus dan alhamdulillahnya saya bisa lancar. Dan juga space juga saya tuh berlatih semalam itu ya, semalam itu berlatih, alhamdulillah dikasih kelancaran juga sih. Berarti persiapan dari Saudara Faik ini dalam mengikuti ajang Putra Putri Semanema 2024 ini cukup singkat ya, tapi bisa membuahkan hasil yang keren banget ini, bisa menyandang gelar Putra Semanema 2024. Nah, omong-omong nih, selama proses ini kira-kira ada nggak sih pesan dan kesan atau mungkin momen yang paling berharga yang Saudara Faik itu bakal selalu inget gitu? Ya pada saat gebiar sih, kan kita harus mengingat kan, pada saat itu kan saya tuh gimana ya, takut kok tiba-tiba bisa juara gitu kan, kaget gitu kan, waduh ini gimana, terus habis itu waduh ini harus bilang ke orang tua gimana kalau saya juara ini gimana gitu kan, waduh ya udah deh, udah aja. Tapi reaksi dari orang tua gimana? Wah terharu sih, sampai bilang wah anak kebanggaan ini gitu, sampai wah gila saya. Memang keren banget ya ini Saudara Faik ini bisa menjuarai Putra Putri Semanema 2024 dengan persiapan yang super duper singkat nih, perlu kita apresiasi. Nah, ngomong-ngomong ini soal Putra Putri Semanema, kira-kira apa sih harapan Saudara Faik sebagai Putra Semanema 2024 untuk kedepannya? Kira-kira apa aja bakal dilakuin, harapan kedepannya seperti apa begitu? Ya menambah menambah dukungan sih, karena kan dukungan itu kan perlu kan bagi teman-teman juga kan. Kalau nggak ada dukungan itu kan kayak ada yang kurang gitu loh. Dan setelah itu setelah itu menambah wawasan juga sih, itu aja sih. Bener-bener banget nih. Nah, tadi kan sempat dibahas ini ada materi public speaking nih. Nah, kira-kira nih mungkin bisa sedikit direview lagi nih, kira-kira apa sih yang dipelajari dan apa aja yang mungkin bakal diimplementasikan untuk kedepannya gitu? Ya menurut saya sih ya persiapan materi aja sih, sama kepedean. Karena kepedean itu kalau kalian sudah menyiapkan materi banyak tapi gak pede itu wah kacau sih menurut saya sih. Harus ya pertama itu aja sih. Berarti kan tadi kan pede itu nomor 1 ya nih ya. Kira-kira gimana sih cara Saudara Faik bisa membangun percaya diri gitu selama mengikuti ajang Putra Putri Semanema ini? Yaitu dengan cara itu kalian tuh berlatih ke depan cermin gitu loh. Depan cermin kalian tuh ngomong sendiri kayak orang kayak orang sama haluan gitu loh. Nah setelah itu kalian berbicara bagaimana sih tatapan saya itu pada saat saya berbicara, apakah sudah benar atau sudah salah gitu loh. Gitu. Jadi latihan di depan cermin itu ya untuk mengikuti percaya diri gitu. Nah terus selama gebiar kemarin kan kita memakai busana yang berbeda gitu dari biasanya, busana adat ini. Nah, kira-kira bisa jelaskan dulu, diceritain dulu sedikit kira-kira apa sih busana yang Saudara Faik pakai ketika gebiar? Saat gebiar itu saya memakai basofi ya, basofi putih dan celana putih. Setelah itu pakai sarung yang dililitkan gitu ya. Dililitkan gitu, selama kopiah gitu aja sih. Jadi baju yang khas Gresik banget gitu ya. Iya. Oh iya, ada kelupaan satu ini. Selama Putra Semanema ini kan ada pemotretan ini. Nah, kalau boleh tahu nih, ini Saudara Faik sendiri mendapatkan tema apa sih? Tema barat sih kalau salah. Dari negara barat ya. Kebetulan banget karena tema Putra Putri Semanema 2024 itu kan mencakup internasional nih. Jadi negara-negara dan Saudara Faik mendapatkan negara barat, bagian barat ya. Nah, mungkin bisa diserahin dikit nih. Kira-kira baju apa sih yang dikenakan oleh Saudara Faik ketika pemotretan? Itu ya busana muslim sih. Ya sama celana hitam gitu aja sih, sama apa ini namanya surban. Oh sorban, berarti lebih ke arah Timur Tengah gitu ya? Timur Tengah, keren banget nih teman-teman. Kalau misalnya mau lihat hasil fotonya, jadi kira-kira kita bisa lihat di mana ini? Di Instagram Putra Putri Semanema atau PPS Semanema ini bisa kalian lihat ya. Luar biasa banget teman-teman. Keren loh, kemarin kalau saya lihat dari IG-nya super duper keren banget ini dari Faik. Nah
untuk gebiar ini, gebiar kemarin kita kembali ke gebiar lagi nih, karena gebiar ini menarik banget ini kalau buat diulik ya. Nah, bisa dilihat nih, ini ketika apa ini kira-kira? Ini pada saat apa ini? Salam pariwisata kalau salah ini. Salam pariwisata. Kira-kira itu menjadi hal baru yang dipelajari saudara Faik ketika PPS ini ya? Iya. Kalau ini ketika apa ini ya? Pengumuman juara kalau nggak salah ini. Kira-kira gimana nih, bisa direview lagi di perasaan ketika dorong ke depan gitu? Kaget sih, soalnya kan didorong gitu tiba-tiba, waduh ini aku beneran juara nggak? Senang banget ya pastinya ya, keren banget teman-teman. Jadi dari cerita saudara Faik ini kita bisa mengambil banyak sekali inspirasi ya, dan semangat gitu untuk kedepannya bisa selalu mencoba hal baru ya, karena menurut saudara Faik sendiri ini merupakan hal baru ya. Mencoba untuk mengikuti kegiatan Buddha Semanema, public speaking, catwalk juga ya, itu hal yang baru banget tuh. Keren sekali teman-teman. Ini ketika yang awarding ya bersama dengan jurinya nih. Masih inget gak pertanyaan tadi ya, yang terkait dengan bagaimana sih tindak lanjut pada saat kita menjadi Putra Semanema? Gitu aja. Keren banget teman. Banyak ya ternyata ya kegiatan-kegiatan yang dilalui ya. Oke, kita lanjut ini ke pembahasan selanjutnya. Nah, untuk di daerah Gresik ini kan ada nih kayak program duta lalu lintas, duta genre atau garasi berencana. Terus ada juga nih yang next level ini, Raka-Raki, Cak Yu Gresik, terus Putra Nasional. Nah, kira-kira untuk saudara Faik sendiri nih, ada nggak minat atau mungkin keinginan kedepannya untuk mengikuti ajang-ajang lomba berkelanjutan seperti itu? Ada, insya Allah Cak Yu Gresik sih. Keren banget. Ya, cita-cita saya sih ya kan, jadi Cak Yu Gresik itu. Nah, kira-kira persiapan apa aja nih yang udah saudara Faik persiapkan untuk pendaftar Cakit besok? Untuk persiapan yaitu ya persiapan mental sih. Bener banget. Persiapan mental sama persiapan materi dan persiapan bagaimana sih, apa saja sih yang diperlukan untuk menjadi Cak Yu Gresik gitu aja sih. Keren sekali ya teman-teman. Jadi sangat bermotivasi ya teman-teman. Nah, untuk harapan tadi ingin membawa Semanema ke ranah eksternal. Kira-kira bisa jelasin dikit nih, kira-kira apa aja sih tindakan action nyata yang bakal saudara Faik lakukan ini untuk memperkenalkan Semanema ke ranah eksternal? Yaitu dengan cara media sosial, bahwasanya sekolah ini memiliki fasilitas yang cukup bagus sih ya. Menurut kayak kipas di kelas, fasilitas itu kan, dan setelah itu perpustakaan yang sangat rapi juga sih ya kan. Bener banget. Berarti memperkenalkan melalui sosial media begitu ya. Nah, berarti ngomong soal sosial media ini berarti ada yang namanya personal branding ini. Nah, kalau menurut saudara Faik sendiri nih, personal brandingnya tuh gimana sih dan apa itu personal branding? Personal branding itu ya kita tuh gimana ya? Saya tuh menjelaskannya sih kayak tanggapan saya sendiri ya. Itu tuh kita tuh harus pada saat di media sosial itu harus melihatkan badan kita sih, baca kita juga kan, dan tidak boleh profilnya itu kosongan gitu. Nah, setelah itu pada saat kita mau mengenalkan itu harus secara rinci juga sih, karena kan udah diperkenalkan ke dunia luar juga kan. Benar banget. Berarti membangun dan harus memperlihatkan diri sendiri begitu ya. Begitu keren banget teman-teman. Nah, ngomong-ngomong ini, kira-kira personality apa sih yang bisa membantu saudara Faik bisa mencapai di Putra Semanema ini? Mungkin dari personality saudara Faik yang percaya diri, atau mungkin gampang berinteraksi dengan orang lain begitu? Ya, gampang berinteraksi sih saya sih, dan doa juga sih. Benar banget, doa orang tua ya berarti yang nomor satu paling penting itu ya. Oke teman-teman, keren banget ini kita bincang-bincang dengan narasumber kita yang super duper keren. Oke teman-teman, terima kasih untuk saudara Faik untuk kesempatan kita hari ini, super duper keren banget, dan saya bisa dapat banyak sekali hikmah dan motivasi dari saudara Faik. Nah, oke teman-teman, terima kasih sekali lagi pada saudara Faik atas kesempatan yang super duper keren. Sama-sama. Terima kasih juga kepada para sahabat-sahabat Semanema yang sudah menyaksikan podcast kita pada hari ini, dan juga semoga dapat memberikan manfaat serta motivasi untuk para sahabat-sahabat Semanema agar bisa berprestasi seperti saudara Faik. Kalau begitu, saya Akila Safira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Posnema siap berbagi kebaikan.